Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 November 2023, hari Senin, Pekan Biasa ke-32, disusun dan dibawakan oleh Frater Ino Mori SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Injil Lukas yang baru saja kita dengar tadi dimulai dengan nasihat Yesus kepada para muridnya. Yesus mulai dengan satu pernyataan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bahwasanya selalu ada orang yang melakukan penyesatan, dan celakalah orang yang melakukannya itu. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Pada kesempatan ini, kita merenungkan secara khusus ayat 3 dari teks Injil Lukas tadi, yang berbunyi, "Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Ada 3 pesan penting dari ayat 3 Injil Lukas ini. Pertama, jagalah dirimu. Yesus mengingatkan para murid bahwa segala sesuatu harus dimulai dari dalam diri setiap orang. Sebab dalam diri manusia selalu ada celah untuk berbuat dosa. Dan itulah kecenderungan manusia atau kelemahan manusiawi. Jagalah dirimu merupakan seruan imperatif atau perintah agar supaya para murid dan pendengar
senantiasa menjaga diri dari penyesatan, menjaga diri agar tidak menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain, menjaga diri dari situasi hidup yang penuh godaan-godaan dunia yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Yesus mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri agar tidak tercebur ke dalam lumpur dosa. Jagalah dirimu, sebab diri lebih berharga dan lebih mulia dari emas dan permata. Kedua, saling menegur. Terkadang manusia kilaf sehingga menyebabkan manusia dosa dan merasa bersalah. Terkadang manusia tidak tahu apa yang dilakukan, baik benar ataupun salah, yang mendatangkan dosa maupun mendatangkan kekudusan. Sikap-sikap demikian dibutuhkan orang lain untuk mendampingi, untuk menegur, serentak memberikan nasihat agar orang bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan sesama. Oleh karena kecenderungan manusia berbuat salah dan terkadang ketidaktahuan manusia terhadap dosa yang ia lakukan, maka sikap saling menegur merupakan cara untuk mengingatkan atas perbuatan seseorang. Kehadiran kita menjadi lebih penting apabila kita bersikap peka terhadap segala sesuatu, terutama peka terhadap perilaku yang menyimpang dari kehidupan bersama. Apakah kita siap menegur saudara yang berbuat salah, atau siap ditegur, atau mengaku kesalahan di hadapan Tuhan dan sesama apabila kita berbuat salah? Hidup kadang perlu keseimbangan. Selain menegur, kita pun siap untuk ditegur kalau memang kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan sesama. Ketiga, saling mengampuni. Menjaga diri, saling menegur memang sudah baik. Tapi satu hal yang tidak kalah penting, yakni mengampuni. Sebagai bentuk pembebasan manusia secara batinnya. Nasihat Yesus agar saling mengampuni merupakan sikap atau tindakan yang membebaskan seorang dari belenggu beban batin karena merasa bersalah dan berdosa terhadap Tuhan dan sesama. Permohonan ampun karena kesadaran akan kesalahan dan permohonan itu akan mendatangkan kebahagiaan apabila di ujung permohonan ada pengampunan. Apakah kita sering memohon ampun ketika bersalah atau memberikan pengampunan ketika orang lain mengakui kesalahan itu di hadapan kita dan kita berani memberikan pengampunan terhadap orang yang minta pengampunan dari kita? Sekali lagi, permohonan ampun akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang memohon apabila di ujung permohonan ada pengampunan. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. 3 pesan penting dari teks Lukas tadi membantu kita untuk menjaga diri. Kalau ada kesalahan yang dilakukan sama, tegurlah dengan cara yang baik dan selalu memberikan pengampunan bagi orang yang memohon ampun. Dan sebaliknya, kita pun selalu memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kita buat. Itulah sikap dari seorang yang beriman kepada Kristus, agar Tuhan yang kita imani akan selalu menambahkan iman itu kepada kita. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.